Penisilin merupakan golongan antibiotika beta-laktam yang memiliki nilai komersial tinggi karena digunakan secara luas untuk memproduksi antibiotik semisintetik lain seperti amoxicillin dan ampicillin, serta mempunyai kemampuan mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tersusun dari lapisan peptidoglikan yang lebih tebal. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan mempunyai struktur lipopolisakarida yang tebal. Dinding sel terdiri dari zat yang disebut dengan peptidoglikan. Peptidoglikan ini terdiri dari polimer pengulangan dari dua gula, yaitu N-asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramin yang dihubungkan oleh enzim transpeptidase. Antibiotik beta-laktam seperti penisilin dan cefalosporin bekerja dengan menghambat pembentukan peptidoglikan di dinding sel. Kemudian obat bergabung dengan penisilin binding protein yang sering kita sebut dengan PBPS pada kuman. Kemudian beta-laktam akan terikat pada enzim transpeptidase yang berhubungan dengan molekul peptidoglikan bakteri, dan hal ini akan melemahkan dinding sel bakteri ketika membelah, sehingga terjadi hambatan sintesis dinding sel kuman karena proses transpeptidasi antar rantai peptidoglikan terganggu. Kemudian terjadi aktivasi enzim proteolitik pada dinding sel. Kegunaan penisilin. Antibiotik penisilin diresepkan oleh dokter untuk mengatasi kondisi kesehatan berikut ini. Yang pertama, pencegahan infeksi yang terjadi pada pembuluh jantung untuk pengindap kelainan jantung. Dan yang kedua, pengobatan untuk berbagai jenis infeksi karena bakteri, termasuk infeksi pada mulut dan tenggorokan, demam rematik, infeksi Staphylococcus dan Streptococcus, serta pneumonia. Dosis pemakaian penisilin. Dosis untuk dewasa yang untuk infeksi bakteri streptokokal yaitu sebanyak 125-250 mg yang dikonsumsi setiap 6-8 jam sehari hingga 10 hari. Untuk infeksi bakteri pneumokokal atau pernapasan bagian atas, sebanyak 250-500 mg yang dikonsumsi setiap 6 jam sampai demam menghilang, biasanya sekitar 2 hari. Untuk infeksi bakteri Staphylococcus atau jaringan pada otot halus maupun kulit, sebanyak 250-500 mg yang dikonsumsi setiap 6-8 jam. Untuk mencegah korea, demam rematik atau keduanya, sebanyak 225-250 mg yang dikonsumsi 2 kali dalam sehari. Untuk infeksi orofaring atau fusospiroketosis, sebanyak 250-500 mg yang dikonsumsi setiap 6-8 jam. Untuk dosis anak, untuk infeksi bakteri streptokokal, anak usia 12-17 tahun sebanyak 125-250 mg yang dikonsumsi setiap 6-8 jam selama 10 hari. Sementara untuk anak usia 0-11 tahun tidak memiliki ketentuan dosis sehingga dibutuhkan resep dokter. Untuk infeksi bakteri pneumokokal atau pernapasan bagian atas, anak usia 12-17 tahun sebanyak 250-500 mg yang dikonsumsi hingga demam menghilang atau sekitar 2 hari. Sementara untuk anak usia 0-11 tahun, dosis harus berdasarkan resep dokter. Untuk infeksi bakteri Staphylococcus atau jaringan halus maupun kulit, anak usia 12-17 tahun sebanyak 250-500 mg yang dikonsumsi setiap 6-8 jam. Sementara untuk anak usia 0-11 tahun, dosis harus berdasarkan resep dokter. Untuk mencegah korea, demam rematik atau keduanya, anak usia 12-17 tahun sebanyak 125-250 mg yang dikonsumsi 2 kali dalam sehari, sehingga anak usia 0-11 tahun harus berdasarkan resep dokter. Untuk infeksi orofaring atau fusospiroketosis, anak usia 12-17 tahun sebanyak 250-500 mg yang dikonsumsi setiap 6-8 jam.
Sementara untuk anak usia 0 sampai 11 tahun, dosis diberikan sesuai anjuran dokter.